berapa tahun lagi aku masih itu kan antara mungkin S2 di sana lah. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan, penyanyi muda berbakat Bertrand Putra Onsu mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Belanda. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam perjalanan hidupnya sekaligus membuktikan keseriusannya dalam mengembangkan diri di bidang akademik. Dalam pernyataannya, Bertrand menjelaskan bahwa rencana melanjutkan studi ke luar negeri sebenarnya bukanlah hal baru. Keinginannya untuk belajar di luar negeri muncul dari dorongan untuk mendapatkan pengalaman baru, baik dari sisi pendidikan maupun kehidupan sosial di lingkungan yang berbeda. Tak hanya itu, keberadaan keluarga di Belanda juga menjadi salah satu faktor pendukung yang membuatnya semakin mantap mengambil keputusan tersebut. Lalu, benarkah Belanda merupakan satu-satunya negara tujuan buat Bertrand melanjutkan studi S2? Benarkah saat ia kuliah di Belanda akan ditemani oleh Ruben Onsu, sang ayah? Benarkah semua persiapan juga disiapkan oleh Ruben Onsu karena Bertrand yang masih fokus dengan kuliah S1? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bahagia sekaligus membanggakan, Bertrand Putra Onsu membagikan kabar terkait rencana masa depannya dalam dunia pendidikan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Belanda bersama sang ayah, Ruben Onsu. Rencana tersebut bukanlah keputusan yang tiba-tiba, karena keinginannya melanjutkan pendidikan S2 di Belanda ini sudah dirancang sejak sebelum ia memulai perkuliahan S1-nya di sini. Selain faktor pendidikan, keberadaan kerabat yang tinggal di negara tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan ini. Diketahui saat ini Bertrand masih aktif menjalani pendidikan tinggi di University of Jakarta International. Ia tercatat sebagai mahasiswa sejak Agustus 2024 lalu dan mengambil jurusan di Fakultas Komunikasi. Dengan fokus studi pada bidang Public Relations dan Komunikasi Industri Hiburan dan Kreatif. Langkah besar yang direncanakan oleh Bertrand ini menjadi bukti keseriusannya dalam menempuh pendidikan sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada karier di dunia hiburan, tetapi juga pada pengembangan diri melalui jalur akademik. Kampus di sana itu ayah sih yang udah coba milih-milih di sana gitu. Kalau aku belum kepikiran karena masih fokus kampus di sini dulu kan. Berapa tahun lagi aku masih itu kan antara mungkin S2 di sana lah. Mendukung banget. Coba belajar bahasa Belandanya mungkin. Belum. Jangan dulu lah. Nanti. Aku belajar bahasa Inggris dulu yang lebih lancar lagi. Meski tengah mempersiapkan langkah besar dalam hidupnya dengan merencanakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Belanda. Namun, di balik rencana besar tersebut, ada hal yang cukup mengejutkan. Ternyata, Bertrand belum menyampaikan rencana studinya itu kepada sang kekasih, Akila. Padahal, keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri tentu bukan hal kecil, terutama karena berpotensi membuat hubungan mereka harus dijalani secara jarak jauh. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kelanjutan hubungan keduanya. Pasalnya, hubungan jarak jauh atau long distance relationship seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pasangan.
Perbedaan waktu jarak serta kesibukan masing-masing dapat menjadi faktor yang menguji kekuatan hubungan. Meski demikian, Betran tampak optimistis. Ia meyakini bahwa Akila akan memahami dan memberikan dukungan penuh terhadap keputusannya tersebut. Menurutnya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas bagi keduanya. Itu udah diobrolin sama pacar sendiri belum sih untuk nanti? Belum aku obrolin. LDR kan? Ya itu mah nggak masalah, itu kan buat pendidikan. Bahkan kita berdua pendidikan nomor 1. Berarti mendukung banget ya Nia? Ya, mendukung banget. Betran Peto kemudian juga menceritakan bahwa persiapan kuliahnya nanti saat ini tengah diurus oleh sang ayah, Ruben Onsu. Meski demikian, pelantun lagu Bila Memang Kamu ini menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan kewajiban akademik S1-nya dulu. Mengingat Betran yang tengah menghadapi masa ujian di kampusnya. Kalau dari aku kan karena emang masih fokus ke kampus di sini kan, jadi untuk ngurus di sana itu atau untuk cari-cari di sana belum. Karena di sini itu aku lagi proses mau ujian kan, ada exam baru lagi gitu. Sebelum kabar bahagia ini diungkap Betran, anak muda yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini pun sempat berkasus. Awal April lalu, ia dituduh sudah mengambil parfum dan uang milik Sarwendah, sang bunda. Dan ditegaskannya, berita tersebut hoaks semata. Meski begitu, disayangkannya lagi telah menyeret nama Akila, sang kekasih. Tak terima, maka Ruben Onsu menyerahkan ke orang tua Akila untuk menempuh jalur hukum. Lalu, terkait rencana tersebut, seperti inilah ungkapan Betran saat ditemui awak media kemarin. Nah, itu Negatif mungkin udahlah. seperti apanya? Kalau yang itu no comment lagi lah, yang penting aman aja. Makanya sedikitnya, boleh tahu nggak sih kenapa alasannya mau memilih tinggal dengan ayah sendiri supaya apa? Ya, ya, Yo, Ya, nggak apa-apa. Nggak ada gimana-gimana ya. Kan orang tua aku juga sama kayak biasa ya, tinggal sama orang tua sendiri gitu. Terus Gitu. kalau yang kemarin gimana? Nyo masih kesal nggak Nyo? Sama kejadian kemarinnya. Ya udahlah, itu udah dilupain lah. Pokoknya sehat-sehat aja semuanya gitu. Jadi enak baik aja. Support pacarnya sendiri seperti apa nih? Ya, terima kasih, thank you. Pokoknya rajin doa aja, semoga bisa lewatin proses ini juga semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa lah guys. Selanjutnya, tak mau berkomentar terlalu banyak atas kasus yang dituduhkan kepadanya itu, Betran hanya berusaha untuk menjadi anak yang baik dan terus buat berkarya. Lantas, benarkah saat ini ia sedang menyiapkan mini konser dan single terbarunya? Benarkah juga tuduhan tersebut? Menurut Betran, hal tersebut hanya ingin memperkeruh hubungannya dengan Bunda Sarwendah. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saat dituding netizen mencuri parfum, Betran Putra Onsu memilih tetap berkarya. Ditemui awak media belum lama ini, ia menyebut bahwa saat ini sedang menyiapkan mini konser dan singlenya yang tengah disiapkan oleh Ruben Onsu, sang ayah. Seolah tidak berhenti di tengah tudingan tersebut, Betran memilih tetap beraktivitas dan berkarya. Memang sudah pantas Betran buat mini konser karena lagu terbarunya yang berjudul Bila Memang Kamu sejauh ini disukai banyak orang hingga mencapai 71 juta pendengar di Spotify. Mini konser pun rencananya akan digelar pada bulan April ini. Betran sudah menyiapkan konsepnya dengan berdiskusi dulu dengan sang ayah. Karena menurutnya ide mini konser ini memang berasal dari ayahnya. Sedangkan siapa saja yang akan berkolaborasi nantinya, Betran akan mengajak sahabat penyanyi muda yang sebelumnya sudah pernah nyanyi bersama dengannya. Gitu, karena bulan April ini tuh padat banget jadwalku gitu, karena ada beberapa yang harus rekaman, terus juga ada
kerja sama brand besar buat singleku gitu. Rencana mini konser juga gitu, kecil-kecil. Cara mini konser juga. Ada. Kapan tuh Nyo? Pasti bulan ini. Pas lagi diatur sama ayah juga Kak. Ini idenya mulainya dari ayah semua kan, gitu. Ayah yang idein untuk bikin konser mini kayak gini gitu. Kata ayah, ayolah coba kita bikin konser mini kecil-kecilan aja gitu. Konsep apa nih buat konser? Buat konser. Udah tahu konsepnya ayah karena kan ngobrol dulu kan sama ayah kan. Enaknya gimana ya? Ayah mau bikinnya kayak gimana gitu. Ayah mau bikinnya kayak gini-gini kok. Kira-kira gimana, cocok nggak? Oh, boleh sih. Ini kayaknya seru gitu. Kayaknya nggak banyak kolaborasinya sama teman-teman yang sebelumnya udah kolaborasi aja gitu. Kayak ke Anggis, terus juga mungkin nanti bisa coba sama Nabila. Kalau nggak nanti bisa aku coba ajuin buat undang Menjan juga. Sebelumnya, Betran juga angkat bicara usai dirinya dituding mencuri parfum dan uang di kediamannya Sarwendah. Ia mengaku heran mengapa dirinya dituduh melakukan hal yang menurutnya tidak berdasar. Ditemui awak media beberapa waktu lalu, ia menduga adanya provokator di balik rumor tersebut agar memperkeruh hubungan antara dirinya dan Bunda Sarwendah. Betran pun kembali menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengambil barang yang bisa didapatnya dengan mudah, tinggal minta beli sama ayah dan bundanya. Karena itu, ia mengaku geram karena tudingan tersebut dianggap terlalu berlebihan dan tak masuk akal. Ini kayaknya dari orang belakang gitu. Orang belakang nih yang ngomong-ngomongin aneh-aneh nih gitu. Yang ngomongin aneh-aneh tentang ke penggemarnya mungkin. Maksudnya bukan Bunda ya, mungkin orang-orang yang kompor-komporin gitu, bikin aku sama Bunda jadi berantem. Kalau malingin parfum sama uang, kayaknya aduh guys, buat apa sih? Kalau kayak gitu tuh aku gampang banget, aku tinggal minta sama ayah. Terus aku juga tinggal minta sama Bunda. Dan nggak minta juga sih, karena aku udah kerja juga kan. Aku udah kerja, terus juga aku udah punya penghasilan sendiri. Ngapain aku ambilin parfum? Cuma asal parfum doang, aku juga bisa beli parfum. Parfum itu mau nggak mau itu kayak pengen ngomong, tapi takutnya mereka tuh salah menanggapi gitu. Jadi kalau aku, gramnya itu dituduh gitu doang sih. Kayak aku ambil duit, kayak aku tuh ambil parfum gitu. Kayak nggak masuk akal aja, nggak masuk akal aku ambil duit sama parfum gitu. Sedangkan parfumku di rumah banyak. Bahkan parfumku aku juga bagi-bagiin ke teman-temanku, terus juga aku bagiin ke asistenku gitu, juga teman terus di rumahku. Kalau aku lagi nggak ada parfum di kamar, pasti itu aku selalu izin sama Bunda. Bun, aku boleh nggak pinjam parfum Bunda yang ini? Aku boleh nggak sharing parfum ini sama Bunda? Aku izin. Boleh tanya sama Bunda. Aku nanti kalau angkel ini ketemu sama Bunda, angkel coba tanya ini. Kayak dan Bunda juga pasti akan jawab, ya aku selalu izin kayak gini. Cuman karena emang kemarin terlalu Selanjutnya, meski ada batu sandungan yang hadir dalam hubungan Betran dengan Akila, sang kekasih, karena tudingan mengambil parfum, namun hubungan keduanya hingga kini masih berjalan harmonis. Benarkah karena sudah kasih lampu hijau buat Akila, Ruben Onsu pun sampai berikan kejutan buat keduanya saat momen perayaan tahun baru? Benarkah kejutan ini juga sekaligus memperkenalkan Akila ke keluarga Betran yang jauh-jauh datang dari Flores? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Ruben Onsu juga sempat memberikan kejutan spesial buat Betran, sang anak. Ruben Onsu yang bekerja sama dengan kekasih Betran, Akila, tanpa sepengetahuan Betran, keduanya merancang sebuah momen istimewa dengan menghadirkan keluarga kandung anak angkatnya itu dari Flores ke Jakarta. Rencana itu disusun secara diam-diam agar menjadi kejutan yang tak terlupakan.
di mana ayah kandung Betran beserta kakek dan neneknya didatangkan langsung ke kediaman Ruben Onsu. Kehadiran mereka menjadi hadiah emosional yang sangat berarti bagi Betran yang selama ini jarang bertemu langsung dengan keluarga di kampung halaman. Momen haru pun terjadi saat Betran tiba-tiba saja didatangi orang-orang tercintanya. Ekspresi terkejut sekaligus bahagia tak bisa disembunyikan Betran dan ia pun langsung menyambut keluarganya dengan penuh kehangatan. Betran mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas kejutan tersebut. Baginya, kehadiran keluarga kandung di momen spesial seperti pergantian tahun menjadi hal yang sangat berharga. Karena akhirnya ia bisa merayakan momen tahun baru bersama keluarganya, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Tak hanya menjadi ajang reuni keluarga, momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi Betran untuk memperkenalkan sang kekasih, Akila, kepada ayah kandung serta kakek dan neneknya. Seperti inilah suasana keakraban yang penuh haru, bahagia saat Betran bisa merayakan tahun baru dengan dinner bersama dengan keluarganya dari kampung halamannya, sekaligus dengan Ruben Onsu dan juga sang kekasih hati. Ya kayak gitulah. Kebahagiaan itu Di-surprise juga di Iya, kan kemarin disurprisein sama ayah kan, datengin opa oma dari Manggarai. Gitu. Jadi habis itu kaget. Ya udah kita makan bareng gitu. Kita jalan-jalan di sini, kita liburan sama ayah ke villa. Enggak ada sesetan ya? Enggak ada sesetan. Cuman ya udah datang. Itu aku kaget pas mereka datang, udah deh. Benar-benar surprise. Benar-benar surprise kata bapak. Iyalah, pastinya seneng banget karena kan kemarin itu rencananya aku mau balikan ke sana kan, mau ngerayain Natal sama family di sana. Terus habis itu aku bilang kayaknya nggak pas deh momennya karena aku juga udah masuk kampus hari ini kan. Udah deh, bapak sama opa oma datang. Waktu datang ke sini, opa oma datang ke sini sama bapak, itu kan ada kilanya juga kan, gitu. Dan kilanya sebenarnya udah tahu opa oma bakal datang, cuman dia nggak mau itu. Nah waktu itu dia chat aku kan kayak nanti aku ke rumah ayah ya. Terus aku bilang kayak ke rumah ayah, kan aku lagi di luar. Iya udah, ntar pokoknya kita ketemu di rumah ayah itu jam 9:30 udah sampai rumah. Maksudnya, kenapa tiba-tiba 7:30 gitu? Aku lagi bola soalnya. Iya pokoknya 7:30 udah sampai rumah gitu. Ya udah mau nggak mau langsung 7:30 sampai rumah. Udah tiba-tiba duduk, dia udah standby handphone kan dari bawah gini kan. Aku bilang, ini aku curiga sebenarnya dari dia kan. Aku pikir surprisein apa gitu. Ternyata opa oma dateng gitu. Onyo kenalkan ke saya itu sebelum saya datang ke sini. Gimana Om menilainya pacarnya Onyo? Kalau saya menilai ya, saya tidak bisa menilai karena yang tahu persis itu kan Onyo. Tapi anaknya baik kok. Selama datang di sini udah dipertemukan? Udah sudah berapa kali. Kemarin kita makan bareng di Kota Tua kan? Ya, di Kota Tua. Kita makan bareng di Kota Tua, terus kita makan bareng di rumah ayah. Malu sih, tapi dia tuh pengen belajar bahasa kita, kayak bahasa Manggarai gitu. Pelan-pelan belajar bahasa Manggarai gitu. Ada beberapa yang bisa. Ya, maksudnya ya Jalannya aja dulu. Oh, mantap, bro. Di villa kayaknya dimasakin makanan kesukaan. Iya, daun singkong. Apa lomak? Singkong. Kalau orang Manggarai bilang lomak. Lomak. Nah, di sini mungkin apa ya? Apa yang kalau misalkan daun singkong dicampur sama kelapa? Urap di sini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.